usia yang dewasa gitu, entah kakaknya atau orang Hmm. tua atau di sekitar, itu berekspektasi sangat tinggi terhadap Gen Z karena Hmm. dunia yang sudah sangat modern ini. Ditambah paparan internet, bilangnya depresi, bilangnya anxiety, ini itu. Apakah benar? Jadi social comparison ini harus bisa kita rem. Oke. Mau dibawa ke hal yang positif, kita melihat ke atas itu untuk jadi motivasi, atau lihat ke bawah itu untuk jadi bersyukur, bukan Oke. jadi rendah diri. Gen Z banyak memperoleh stigma dari masyarakat. Seringkali dikatakan sebagai generasi strawberry, generasi yang mentalnya nggak kuat, yang kalau dapat tekanan kemudian mengalami gangguan kesehatan mental, cemas, depresi. Dan memang salah satu survei di Indonesia yang dilakukan belum lama menunjukkan bahwa isu kesehatan mental terbesar di kalangan generasi Gen Z adalah kecemasan dan depresi. Nah, tetapi untuk to be fair, kita perlu juga untuk melihat dan mendengar suara dari Gen Z tentang bagaimana mereka menghadapi dinamika kehidupan, bagaimana mereka melihat digitalisasi, melihat tekanan yang sedang dialami saat ini. Nah, untuk membahas hal tersebut bersama saya sudah hadir seorang orang muda sih, meskipun bukan Gen Z, tapi betul. karena sering berjumpa dengan Gen Z, saya pikir dia akan bisa memberikan wawasan buat kita. Bersama saya ada Kak Rika Setio Purnomo, seorang founder Yayasan Ruang Ekspresi Amor Fati. Nah, saya akan berikan kesempatan untuk Kak Rika bisa memperkenalkan diri. Silakan, Kak Rika. Iya, terima kasih Bu Pinkan dan terima kasih kepada Fokus Family Indonesia. Jadi sudah mengundang saya. Yang pertama, kenalkan dulu, nama saya Rika Setio Purnomo. Saat ini saya mengelola yayasan kecil dan yayasan non-profit yang bergerak di bidang kesehatan mental, namanya Ruang Ekspresi Amor Fati. Dan kebetulan lagi juga saya kuliah S1 jurusan psikologi dan ya mayoritas bareng sama Gen Z nih. Jadi relate banget sama topiknya. Terus di yayasanku tuh ada sekitar 200 partisipan volunteer dan mereka adalah Gen Z. Dan ternyata wow, enggak selembek itu loh mereka yang dikatakan sama orang-orang gitu ya. Stigma yang dilabelin sama Gen Z tuh enggak seperti itu. Bahkan aku tuh banyak belajar dari Gen Z gitu, membuka wawasan baru di usiaku yang udah 33 tahun nih, enggak masuk nih ya ke Gen Z nih, masuk ke Gen milenial. Tapi aku jadi banyak belajar karena duniaku kan sudah pernikahan gitu, yang udah semangat belajar tuh udah mulai turun, tapi ketika temu sama Gen Z jadi makin semangat gitu. Oke, mari kita ngulik-ngulik tentang Gen Z ya, Kak Rika. Nah, kalau dari interaksi Kak Rika dengan teman-teman di volunteer di yayasan ataupun dengan teman-teman kuliah sekarang ya, apakah memang Gen Z itu mentalnya nggak sekuat generasi-generasi di atasnya? What do you think? Perspektifnya Kak Rika seperti apa? Oke, mungkin aku melihat dari POV sahabat-sahabatku ya yang ada di volunteer dan juga teman-teman di kampus. Sebetulnya mereka itu nggak selembek itu sebenarnya. Tapi kita mungkin harus lihat sekarang kan mereka itu lahir di dunia teknologi yang sangat modern, dunia digital yang sangat berkembang. Informasi kita dapat secara instan melalui TikTok, Instagram, Google dan lain-lain gitu kan. Yang which is mereka terpapar banyak informasi yang sebetulnya menurutku mereka tuh belum siap secara usia, secara mental. Mungkin aku mau membahas sedikit agak tentang teori ya. Semoga ini bisa mudah dipahami. Jadi sepanjang yang aku pelajari di kuliahku, itu yang namanya Gen Z itu kan masuk lahirnya itu di antara 1997 sampai 2012. Which is itu usianya kisaran paling kecil itu 13 tahun sampai 27 tahun. Yang dimana itu tuh adalah transisi dari remaja menuju dewasa. Dan menurut Arnett, seorang tokoh psikologi, dia bilang kalau transisi dari remaja ke dewasa itu tuh ada kebingungan. Dia sedang mencari identitas diri, sedang mencari siapa nih aku tuh, tujuan hidupku tuh apa, dan kebingungan peran di sini gitu. Ditambah menurut psikososial dari Erik Erikson,
ada 2 kategori Gen Z ini tuh. Kalau yang termudanya kita sebut masuk fase identity versus role confused. Yang fase lebih tuanya masuknya adalah intimacy dan juga isolation. Yang dimana kalau kita bahas tentang identity versus role confused tuh sama ya seperti Arnet tadi. Mereka tuh sedang mencari identitas diri, bingung perannya sebagai apa. Karena yang namanya remaja, kok tiba-tiba aku udah dewasa lagi ya gitu loh. Terus kalau misalnya intimacy versus isolation, yang mereka tuh mencari intim, hubungan intim, atau kalau mereka tidak mendapatkan wadah itu, tidak mendapatkan validasi tersebut, ya isolasi diri gitu ya. Kita bisa lihat banyak yang mulai angka pernikahan itu mulai surut, berkurang. Iya. Jadi kalau ditanya rentan apa enggak, ya pasti dari situ aja udah rentan ya. Kita bingung, kita mencari identitas. Terus kalau misalnya lihat fisiologi secara struktur otak itu memang menurut penelitian otak manusia itu atau individu mulai mateng dan tumbuh dengan sempurna itu di atas 25 tahun. Which is karena prefrontal cortex bagian depan yang berfungsi untuk bijaksana, untuk mengambil keputusan secara bijak lah ya gitu, tidak emosional, itu belum cukup matang dan dia dikuasai atau kita sebut aja dibajak gitu ya sama limbic system yang di situ ada amigdala yang lebih dikontrol oleh emosional. Jadi rentan terkena cemas, rentan takut, terus ya jadinya stress out banget, ditambah paparan digital yang sangat gampang tersebut, yang memang secara mental dan fungsional dari fisiologinya itu belum memadai sih seperti itu gitu. Artinya yang Kak Rika sampaikan adalah bahwa memang jika ditinjau dari usia tumbuh kembangnya, Gen Z ada dalam fase di mana sedang unstable unstable, kemudian ditambah dengan perubahan teknologi yang cepat, media sosial, instant information, overloading information, itu juga menambah kompleksitasnya ya. So, apakah itu semua kemudian membuat Gen Z ini jadi lebih rentan untuk ketika menghadapi tekanan hidup, lalu mengalami gangguan kesehatan mental gitu? Mungkin ini yang generasi di atasnya itu perlu mendapat perspektif ya. Karena generasi di atasnya mungkin akan berkata, ya waktu kami seusia kamu juga kita hidup tidak mudah. Kita punya challenges gitu ya. Tapi pada masa itu kita nggak kemudian sampai kepada gangguan kecemasan, sampai kepada mengalami depresi, self-harm gitu kan. Pandangan Kak Rika gimana? Oke, nah itu menarik banget sih. Sebetulnya itu yang bikin mereka menjadi cemas. Jadi banyak ya usia yang dewasa gitu, entah kakaknya atau orang tua atau di sekitar itu berekspektasi sangat tinggi terhadap Gen Z karena dunia yang sudah sangat modern ini. Jadi ekspektasinya besar. Dulu tuh aku nggak sesusah ini loh, mau belajar harus cari naik angkot dulu gitu kan, harus ke perpustakaan. Tapi kalian itu udah di internet, tinggal buka handphone tuh bisa ngerjain tugas dengan baik. Tapi karena kita dituntut secara tekanan pendidikan, terus ekspektasi mereka tuh tinggi, ya jadi kita tuh overwhelmed sebagai anak Gen Z-nya, ditambah yang tadi ya belum cukup mateng, dapat informasi yang segitu banyaknya, ditambah ekspektasi yang tinggi, jadi ya pusing sendiri gitu mereka tuh. Jadi ya alangkah baiknya buat kakak-kakak gen yang di atasnya, termasuk aku nih, bisa memberikan wadah untuk mereka. Terus bisa memahami bahwa mereka juga confused gitu, kebingungan melihat dunia yang serba cepat, ditambah secara mental dan fisiologi mereka tuh belum matang secara sempurna. Jadi kita butuh memahami mereka. Dan yang dibutuhin tuh apa sih sebenarnya? Wadah ya, yang aku rasa tuh wadah untuk mereka tuh menjunjung tinggi keterbukaan sebetulnya. Mereka memang kritis banget dan mereka sangat jujur karena mereka dipaparkan informasi yang sebegitu luas. Mereka itu bukan self diagnosis mungkin ya, tapi kebanyakan memang banyak yang ada jadi yang self diagnosis, begitu. tapi mereka tuh jadi self reporting. Bisa lihat diri sendiri tuh udah di fase mana nih sebenarnya. Kalau ada speedometer nih, kita lagi marah karena tahu nih, oh ciri-cirinya kalau udah menarik diri tuh begini. Mereka tuh udah mulai aware akan hal itu. Tapi
belum tahu harus kemana, Oke. belum tahu harus bagaimana Oke. mengatasinya. Nah, di situ kakak-kakaknya harus bantu mereka. Apakah itu yang dilakukan dengan yayasan yang Iya. Amor Fati? Boleh mungkin bisa Kak Rika cerita ya, pergerakan di Yayasan Amor Fati ini seperti apa dan bentuk-bentuk hal konkretnya seperti apa? Oke, mungkin yang pertama tuh dari awalnya ibu-ibu bercurhat dulu. Oh, oke. Iya, jadi kebetulan teman-temanku banyak yang jadi ibu rumah tangga, yang Oke. mereka tuh bingung mau kemana. Ditambah Oke. COVID, jadi stuck, makin keisolasi kan kita, Heeh. makin stres dan ternyata kita butuh ya ruang aman untuk berbagi cerita. Awalnya dari situ. Oke. Oke, kita bikin support group system Mhm. namanya, ruang ekspresi namanya Amor Fati Survivor. Terus sana curhat, kemudian kenapa enggak sih kita bikin yayasan aja gitu yang bener. Oke, dibikinlah, kita ke notaris gitu kan, daftar. Tapi ternyata nggak bisa nih aku sendirian gitu kan, kayaknya aku perlu bantuan. Nah, ketemulah adik-adik Gen Z pada saat itu, yang mereka juga lagi mau kuliah belum bisa masuk karena COVID gitu Ya, kan. ya. Mau kemana, ditambah paparan internet, bilangnya depresi, bilangnya anxiety, ini itu, apakah benar? Gitu kan. Mereka juga jadi kayak bertanda tanya, aku tuh kenapa sih? Dan kebetulan aku yang masih belajar nih tentang psikologi, mereka masuk, sama-sama kita belajar. Yang mereka walaupun bukan dari jurusan psikologi, ada yang jurusan teknik, arsitek gitu kan, kita kumpul bareng. Akhirnya kita ketemu dengan psikolog, psikiater, dan kita jadi tim Belajar gitu, bareng. belajar bareng, dibantu ada pembinanya, pengawasnya, sekretaris dan lain-lain. Dan hasil ya itu, aku tuh belajar banyak dari mereka, dan ternyata mereka itu yang paling dibutuhkan adalah wadah. Mereka itu kan sedang mencari identitas. Ya. Jadi biarkan mereka eksplor sebanyak mungkin, walaupun bukan di bidang mereka. Misalnya jurusan kedokteran, tapi sukanya menyanyi, ya nggak apa-apa. Kita kasih wadah mereka untuk eksplor. Karena gini loh, mereka itu terlalu banyak terpapar informasi yang mereka tuh sebenarnya nggak kejadian sama mereka. Oke. Kayak misalnya contoh, katanya jadi musisi saat ini bisa menghasilkan uang, gitu Oke. kan, menghasilkan uang banyak, apalagi dunia digital sangat mudah gitu kan, kita mau jadi artis dadakan aja bisa gitu. Ya. Tapi apakah benar? Coba cemplungin dulu, karena kan mereka itu hanya melihat dari berita-berita yang ada, tapi Oke. apakah benar apa enggak, nah itu yang mereka tuh tanda tanya. Oke. Jadi berikanlah wadah mereka untuk explore, karena bumi atau dunia ini tuh ada di tangan mereka loh sebenarnya. Oke. Dengan perbedaan zaman, mereka tuh sangat bisa membantu untuk Oke. bumi yang lebih baik. Artinya yang Kak Rika sampaikan adalah wadah explore ini secara konkret untuk mereka tidak hanya membayang-bayangkan, Iya. tetapi mengalami. Tapi mengalami juga. Karena betul. salah satu situasi akibat dari digitalisasi dan medsos, Gen Z ini menjadi generasi yang tahu terlalu banyak, tapi pengalamannya sedikit. Ya, benar. Dan ketika pengalamannya sedikit, malah jadi overwhelmed. Malah jadi overwhelmed. Jadi mereka itu butuh dikasih dunia yang real. Ini Oke. loh kenyataannya. Ayo, Oke. jadi nggak sekadar baca dari buku atau dari internet, tapi mereka ngerasain secara langsung. Setelah merasakan secara langsung, biasanya dari yang Kak Rika amati dengan teman-teman di komunitas ya, apa lesson learn yang kemudian mereka peroleh? Mereka itu belajar untuk growth. Akhirnya bisa memaknai keadaan dan kehidupan. Mereka kritis dan realistis, tapi memaknai. Itu sih yang paling aku rasakan ya sampai saat ini. Jadi walaupun mereka itu bukan dari jurusan psikologi, tapi melihat bahwa psikologi ini tuh juga penting ya buat aku, buat keluarga dan buat sekitar. Jadi ya tetap dia jalan sebagai arsitek, dia juga tetap jalan sebagai hobinya ya tentang ngobrol tentang psikologi, filosofi, gitu sih. Artinya ruang belajar dan wawasan yang dibutuhkan Gen Z untuk menavigasi hidup itu memang tidak lagi bidang ilmu yang terpisah-pisah. Iya. Gitu kan ya. Mereka bisa di wadah di mana komunitas ini ada berbagai latar belakang. Mereka bisa saling bertukar pendapat, pengalaman, pola pikir. Dan itu yang kemudian membekali untuk mereka menghadapi tekanan, ekspektasi, dan kompleksitas kehidupan. Iya, Oke.
Kalau dari pengamatannya Kak Rika ya, apa sih dampak yang cukup signifikan dari adanya digitalisasi dan medsos terutama ya, terhadap cara berpikir dan reaksi emosinya Gen Z? Oke, kalau kita ngomongin dampak dari digitalisasi ini ya, yang pertama tuh kognitif ya, pasti. Karena jangankan Gen Z gitu, kita aja yang keseringan buka media sosial itu kan jadi overwhelmed sama berita yang kita dapetin. Ya. Dan juga adanya social comparison, yang dimana kita jadi ngebandingin diri kita sama orang lain. Orang lain udah punya mobil mewah, orang lain mungkin udah dapat beasiswa ke luar negeri, kok aku masih di sini-sini aja. Dan itu kan jadi ningkatin rasa cemas kita ya. Kita jadi nggak ngerasa aman, kita jadi self esteemnya tuh jadi turun ya kan. Terus jadi takut untuk ketinggalan zaman, fear of missing out itu loh. FOMO itu ya? Iya, FOMO banget. Wah, itu kan jadi cemas. Itu sih dampak yang sangat-sangat terasa ya, mungkin ya, nggak cuman Gen Z doang, mungkin hampir semua orang. Tapi terutama untuk Gen Z yang itu tadi, secara Karena belum stabil hidupnya. itu. Kalau yang generasi di atasnya udah punya pola hidup tertentu ya. Jadi ya not really care lah sama yang lain. Oke, lanjut. Ya, dan hasil secara apa ya, selain itu dampak-dampak yang terjadi juga kita jadi kehilangan apa ya, jati diri itu ya. Yang tadinya mungkin aduh aku tuh pengennya jurusan A, terus setelah dijalanin kok tiba-tiba enggak ya, akhirnya mengundurkan diri dari kampusnya. Kan sayang banget. Padahal nggak perlu sampai kamu mengundurkan diri atau pindah, tapi tetap bisa kok asalkan kita kasih wadahnya, kasih hobinya gitu, dituruti lah hobinya. Oke. Nah, saya tadi berpikir ya, mengapa kebutuhan wadah komunitas ini kemudian menjadi tinggi di Gen Z ya? Apakah circle terdekat keluarganya tidak bisa provide itu? Oke. Maksudnya dari pengalaman, dari pengalaman Kak Rika. Pengalaman ngelihat teman-teman. Dari cerita mereka, curhat dari mereka. cerita mereka, sebetulnya ini kan orang tuanya Gen Z itu kan berarti gen milenial akhir atau X awal gitu kan, yang sekitaran 30-40 something ya. Itu mereka juga masa kaget sebenarnya, masa yang dimana dari yang gak enak jadi enak gitu kan. Jadi mereka tuh serba bingung juga ngadepin mereka, dan mungkin lebih fokus sama diri sendiri juga ya, karena perubahan zaman mulai. Aku pribadi sih jujur menikmati gitu ya, menikmati perubahan zaman ini, jadinya terlena, alhasil kurang fokus sama anak-anak. Kurang mengenal anak-anak, kebutuhannya sebenarnya apa, bakatnya mereka itu sebenarnya di mana. Jadi ya itu, mungkin karena ketidaktahuan mendalam tentang anaknya, alhasil anaknya tidak diberikan wadah. Jadi karena gegar budaya teknologi yang maju, generasi orang tuanya juga jadi enjoying itu, sedikit tanpa sadar kemudian melalaikan ketanggung jawabnya untuk raising the children ya. Betul. Untuk menyediakan wadah eksplorasi, teman diskusi, karena ya masih keasikan juga dengan perkembangan teknologi. That's a good point. Gitu sih, kalau sepengalamanku ya. Sure. Nah, kalau dari Kak Rika ya, apa yang bisa dilakukan generasi Z untuk bisa menjaga kondisi mental mereka supaya tetap sehat, bahkan kalau bisa jadi bugar untuk handling life dengan segala kompleksitinya. Karena perkembangan teknologi tidak bisa direm ya. Betul. Artinya manusianya yang kemudian mesti menemukan cara untuk handling complexity ini kan. Apa yang Kak Rika bisa sarankan begitu ya untuk Gen Z? Untuk Gen Z sebetulnya kita memang sangat butuh sekali ya digital gitu, karena segala sesuatu kita dipermudah oleh digitalisasi. Nggak bisa juga nggak pakai gitu ya? Iya, nggak mungkin juga nggak pakai, karena menunjang untuk kebutuhan sehari-hari kita. Terus juga untuk tugas-tugas, tentunya untuk kerjaan, tapi tentu harus di-manage dengan baik ya. Kita harus bisa bedain mana yang dunia maya, mana yang dunia real gitu loh. Jangan terbawa dengan comparison kita terhadap
apa yang kita lihat, dan juga kita harus bisa manage diri sendiri mungkin, pakai timer ya, nggak boleh lebih dari 1 jam gitu sehari. Jadi di waktu, karena memang media sosial ini tuh membantu sebetulnya. Oke. Membantu kita ketemu sama orang, untuk Ya. networking tentunya, untuk kerjaan, bisa dapat cuan kan dari situ. Tapi gimana caranya kita bikin setting goals sih sebenarnya. Kita mau dibawa kemana nih tujuan pakai media sosial. Dan terlebih tuh harus ya mengenal diri dulu ya. Sering-sering misalnya ngobrol sama diri sendiri, mulai journaling, kita tuh mau masa depan yang seperti apa. Mungkin kita dituntut banyak sama sekitar, tapi sebetulnya apa goals-nya, purpose yang mau dituju tuh gimana, gitu kan. Terus ditambah lagi, ya tetap prioritasin diri sendiri, kesehatan fisik yang paling penting, karena dengan jiwa dan tubuh yang baik juga pasti berpikir dengan baik ya. Mungkin ada perspektif lain sebetulnya aku lihat ini adalah social comparison. Social comparison itu menurutku ada positifnya, dari ada yang namanya kita bahas social comparison itu dari teorinya Festinger, ilmu psikologi. Itu ada 2, upward dan juga downward. Kalau upward itu kita melihatnya ke atas. Nah, melihat ke atas ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Positifnya, kalau misalnya kita lihat orang, wah dia udah bisa kerja di sini-sini, gue juga harus bisa kayak gitu. Oh dia udah bisa kuliah di luar negeri, gue juga harus bisa kayak gitu. Jadi kita punya motivasi. Tapi bisa jadi negatif ketika, wah dia udah punya mobil baru, kok gue enggak sih, gitu kan. Atau downwardnya kita bisa melihat ke bawah, rasa syukur. Oh ternyata dia makan itu aja, segitu aja udah bersyukur banget. Padahal gue setiap hari makan lebih dari 150.000, harusnya gue bisa bersyukur ya dari situ. Atau terus-terusan juga terjebak, udahlah gue mah makan gini-gini aja. Nah, jadi social comparison ini harus bisa kita rem. Mau dibawa ke hal yang positif, kita melihat ke atas itu untuk jadi motivasi, atau lihat ke bawah itu untuk jadi bersyukur, bukan jadi rendah diri, kayak gitu sih sebetulnya. So 1, rawat diri. Self love. Take care kesehatan juga. Kemudian intentionally ketika menggunakan medsos harus jelas tujuannya apa. Setting goals. Dan kemudian juga intentionally menggunakan perbandingan sosial untuk mencapai goal. Jadi kalau saya summary berarti kan mesti punya kemampuan untuk mengatur diri ya, memposisikan diri ya, menavigasi dirinya gitu loh. Jadi fokusnya bukan kepada ngeliatin orang terus gitu ya, tapi justru kenali diri kita. Kita nih mau apa di hidup gitu kan ya. Nah setelah itu nanti kita atur nih ekspektasi kita, komparasi kita atur sesuai dengan tujuan itu. Itu tips-tips untuk teman-teman Gen Z ya. Nah kalau untuk orang-orang di sekitar Gen Z, mungkin older generation-nya, apa saran atau tips yang Kak Rika bisa berikan supaya as you said bahwa Gen Z inilah future-nya kan, karena mereka yang akan menjalani masa depan. So how can we support them? Oke, mungkin saran aku nih buat kakak-kakak yang Gen X, Gen milenial gitu, dan baby boomer, bisa lebih memperhatikan Gen Z. Sebenarnya Gen Z itu adalah apa ya, penerus kita. Jadi jangan terus-terusan dikasih judgement yang gak enak buat mereka, kan kasihan ya. Bukannya mereka mau lebih baik, tapi udah dijudge makin drop dong ya. Tapi kasih wadah untuk mereka, dan mereka itu butuh banget diyakinkan bahwa adik-adik ini adalah penerus bangsa yang bisa membawa dunia dan bumi ini lebih baik. Jadi kasih wadah untuk mereka explore, supaya enggak lihat dari dunia maya aja, tapi real life mereka dapat experience tersebut, dan diyakini, disupport bahwa kamu bisa nak, ayo nak gitu loh, dampingi mereka. Itu sih paling terpenting, dan jangan judgmental, itu aja. We listen, we don't judge gitu ya, makanya viral banget. Oke. Thank you Kak Rika untuk percakapannya, membawa suara dari Gen Z supaya bisa lebih didengar untuk keluarga-keluarga di Indonesia. Mungkin ada beberapa dari Anda yang orang tua dari Gen Z atau Anda adalah Gen Z itu sendiri. Beberapa saran yang tadi Kak Rika sudah sampaikan. So by the end, sebagai manusia kita tetap butuh manusia lain. Mau apapun itu generasinya, kalau kita bisa saling memahami, bisa saling mengerti dan saling mendukung untuk kelangsungan kehidupan bersama. Nah buat teman-teman
Gen Z ataupun orang tua Gen Z ataupun orang-orang di sekitar Gen Z yang merasa butuh counseling, kami di Focus on the Family Indonesia, kami punya program-program counseling yang Anda bisa cek di Instagram kami maupun di website kami, Facebook kami. Dan juga ada program-program untuk Gen Z agar punya hidup tanpa rasa sesal. Ada program No Apologies yang biasanya kami lakukan di sekolah-sekolah yang bisa memberikan bekal untuk Gen Z dan generasi yang lebih muda lagi menavigasi kehidupan di tengah dunia yang terus maju dengan digitalisasi dan tidak bisa kita hentikan kemajuannya, tapi kita bisa terus belajar untuk tetap menjadi manusia yang bisa berhasil menghadapi tantangan kehidupan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Terima kasih Kak Rika. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.